kita masuk ke ininya ya, ke pembahasan materinya. Jadi kita jelaskan lagi yang kemarin sudah kita kerjakan ya. Nah, jadi di sini kita kalau mengacu ke tutorialnya, di sini ada getting started. Di sini ya ini tentang perkenalan apa itu Java, Hello World gitu ya. Kemudian ya inilah introduction gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita belajar Java language ya. Kemarin kita sudah lihat ini konsep OOP, kita sudah belajar apa itu objek ya. Objek itu ya kelas, kemudian kita instankan. Kemudian apa itu kelas ya? Kelas itu ya intinya adalah tipe data yang kita definisikan sendiri untuk memodelkan proses bisnis yang akan kita buat di dalam aplikasi gitu ya. Nah, kemudian dari kelas itu kita buat objeknya. Nah, kemudian di sini ada inheritance ya. Inheritance itu kemarin kita juga sudah cobain. Jadi di sini inheritance itu ya contohnya ini. Di sini kita punya implementasi, kemudian ini ada superclass-nya ya. Jadi ada tipe data yang kita definisikan bahwa ada tipe data diskon yang dia punya fitur atau punya kemampuan untuk menghitung dari transaksi pembelian, dihitung diskonnya sehingga mengeluarkan nilai diskonnya berapa gitu ya. Nah, kemudian untuk perhitungan ini ternyata rumusnya ada macam-macam tergantung dari proses bisnis kita. Ada yang diskonnya dihitung dari jenis produknya ya, seperti ini. Kalau produk tertentu maka ada diskon gitu ya. Kemudian ada juga yang berdasarkan customernya, mungkin berdasarkan nama atau mungkin nanti kita lihat statusnya dia member atau bukan gitu ya. Nah, kemudian setelah itu berdasarkan periode bisa juga ya, intinya sebetulnya ininya sama ya, kontraknya atau karakteristiknya sama, bahwa inputannya adalah transaksi pembelian, keluarannya outputnya adalah nilai hasil diskonnya gitu ya. Nah, nanti tinggal implementasinya beda-beda gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita gunakan di dalam aplikasi gitu ya, dalam aplikasi. Nah, di sini kita tambahkan berbagai jenis diskon ke dalam daftar diskon untuk transaksi ini gitu ya. Nah, jadi setelah kita tambahkan diskonnya, maka nanti dia akan menghitung sesuai dengan rumus yang kita sudah pasang di masing-masing implementasi diskon gitu. Nah, kemudian setelah itu interface ya, interface kita juga kemarin sudah buat ya, ini diskon ini adalah interface. Interface itu adalah definisi tipe data yang isinya adalah method ya. Daftar method ini tidak cuma satu, nanti bisa banyak gitu. Nah, kemudian si method ini nanti dia tidak ada implementasinya atau kita sebut dengan istilah abstract method ya. Jadi cuma deklarasi saja, inputnya apa, outputnya apa, nama metodenya apa gitu ya. Nah, itu namanya interface. Jadi interface itu adalah kontrak atau ini ya definisi dari suatu kelas gitu. Jadinya kita membuat definisinya, kemudian nanti ada banyak implementasinya gitu. Nah, kemudian package ya, package juga kita sudah lihat. Package itu ya untuk mengelompokkan seperti misalnya kalau kita punya banyak file, tentunya kita mau kelompokkan ke dalam folder-folder supaya lebih gampang dikelola gitu. Nah, ini juga sama di Java itu, kita nanti kalau bikin aplikasi kelasnya nanti banyak, sehingga nanti kita harus kalau dimasukin ke satu folder nanti akan bikin pusing, jadinya kita pasang atau kita taruh di dalam banyak package ya. Nah, seperti ini kalau kita lihat di sini, ini aja kelas kita sudah ada berapa nih? 4 udah 10 ya, udah 10 kelas. Padahal ini ya belum apa-apa gitu ya, belum ada tampilan UI-nya, belum ada koneksi ke database gitu ya. Nah, jadi dari sini aja udah 10 kelas gitu. Nanti apalagi aplikasinya betulan, nanti tentunya kelasnya bisa ratusan atau ribuan gitu ya. Kalau misalnya dia ininya banyak ya, fitur-fitur yang kita buat banyak. Nah, kemudian di sini sudah ya. Jadi ini konsep OOP sudah.
Nah, sekarang kita akan lihat ke language basic ya. Language basic yang pertama adalah variabel. Jadi variabel itu tempat penyimpanan data. Jadi di aplikasi kita nanti kita akan simpan banyak data, baik dari inputan user ataupun kita tarik dari database ataupun hasil perhitungan di dalam aplikasi. Nah, itu kita simpan di dalam variabel namanya ya. Jadi dia adalah tempat penyimpanan data. Nah, karena kita menyimpan data, maka kalau di Java kita harus kasih tahu dulu ini tipe datanya apa ya. Nah, tipe data kalau di Java itu ya ada tipe data numerik ya. Numerik itu ya angka. Angka itu nanti ada yang bilangan bulat, ada yang bilangan pecahan ya. Kalau bilangan bulat pakainya integer, kemudian long ya. Nih, kalau kita bisa lihat di sini Java data type. Nah, di sini ya Java data type ya. Nah, di sini kita bisa klik aja di sini. Nah, yang pertama adalah ini namanya istilahnya primitive data type. Primitive data type ini yang deklarasinya pakai huruf kecil semua. Nah, di sini untuk yang bilangan bulat itu ada byte, short, int atau integer, kemudian long ya. Jadi ada 4 ini. Bedanya apa? Bedanya hanya kapasitasnya saja. Jadi kalau byte itu dia dari min 128 sampai plus 127 gitu ya. Kalau short dari 32.000 sampai ya 32.000 plus minus gitu ya. Kalau integer ini 2 jutaan ya. Kemudian kalau long, ini panjang sekali gitu. Nah, kemudian ada juga yang pecahan ya. Pecahan itu ada float dan ada double ya, floating point ya. Nah, di sini kita ada yang 6 sampai 7 digit, ada yang 15 digit. Tapi pada prakteknya ini kita sangat jarang sangat jarang sekali pakai float sama double, karena kalau aplikasi yang biasa saya bikin itu adalah aplikasi bisnis ya. Aplikasi bisnis artinya aplikasi yang digunakan untuk menjalankan operasional bisnis seperti aplikasi akunting, HR, kemudian payment gateway, kemudian virtual account atau internet banking gitu ya. Nah, aplikasi bisnis biasanya kita berurusan dengan data-data uang gitu. Jadi menyimpan transaksi keuangan. Nah, kalau transaksi keuangan kemarin kita tidak boleh menggunakan float dan double. Jadi kita menggunakannya kemarin big decimal yang sudah disediakan sama Java ya. Nah, kemudian ada juga tipe data boolean. Boolean itu ya true false ya. Kemudian ada karakter, ini char ya. Karakter itu satu huruf ya. Satu huruf. Jadi kalau hurufnya banyak nanti pakai string ya. Nah, ini adalah primitive data type ya. Nah, tapi di Java zaman sekarang itu dia ada semuanya ini ke 8 tipe data ini yang primitif itu dibuatkan kelasnya. Jadi kita biasanya menggunakan kelasnya aja. Kelasnya misalnya int itu diganti dengan integer ya. Nih, kalau kita lihat di sini mana ya? Mungkin kita Google-nya ini namanya autoboxing. Nah, ini ya. Nih, jadi masing-masing masing-masing tipe data primitif itu maka disediakan ininya ya, disediakan wrapper class istilahnya ya. Wrapper class nih, objek wrapper class. Ini adalah kelas-kelas yang padanan dari primitif tadi, sehingga kita biasanya pakai int, kita pakainya integer, tulisannya begini, i-nya huruf besar. Double kita pakainya double juga, tapi yang huruf besar karena dia kelas gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini kan int, maka di sini kita integer gitu. Nah, di antara yang kelas dengan yang primitif ini kita bisa langsung aja di-assign. Jadi nggak usah pakai new. Biasanya kan kita kalau menginstankan objek kan kita pakai new. Tapi di sini
kita sudah disediakan konversi otomatis, istilahnya adalah auto boxing, ya, auto boxing. Nah, kemudian bisa unboxing juga sama ya. Jadi pokoknya bisa konversi lah dari ini kan aslinya kan char ya. Kita assign atau kita isikan langsung ke tipe data yang kelasnya, yang wrapper class. Jadinya pakai karakter gitu. Nah, jadi ini bisa otomatis ya. Nah, apa bedanya yang primitif tadi dengan yang wrapper class ya. Nah, bedanya adalah kalau yang primitif tadi itu dia dia tidak mungkin nol ya. Jadi pasti ada nilai isinya gitu. Jadi kalau kalau kita di pemrograman itu ada istilah nol, ada istilah nul atau di bahasa lain dibilang nil gitu ya. Nah, nul itu artinya tidak ada isinya, kosong. Nah, beda ya antara nol dengan kosong. Kalau nol itu ya angkanya nol. Nol itu lebih kecil dari 1, lebih kecil dari 2, tapi dia lebih besar dari -1 ataupun -10 gitu. Jadi nol itu ya angka gitu. Nah, jadi kita bisa misalnya bilang int x sama dengan 0, ya x itu menyimpan angka 0 gitu. Nah, tapi kalau kita tidak mengassign misalnya integer x saja gitu ya, integer x kita deklarasikan tapi tidak kita inisialisasi, nggak kita isi dengan nilai, maka dia nol ya. Nol itu ya kosong, blank gitu ya. Nah, jadi kalau yang primitif dia tidak bisa nol, pasti dia ada default value-nya. Default value-nya itu kita bisa cari aja, kita zaman sekarang tidak perlu dihafal-hafalkan ya. Kita cari aja Java primitive type default value gitu ya. Nah, default value-nya di sini ada nih ya. Jadi kalau int dia 0, pokoknya 00 semua sih biasanya ya. Jadi nih default value-nya ya 0 aja semua. Kalau boolean default value-nya false ya. Kalau char ini U000 gitu ya. Nah, jadi kita tidak bisa ngecek nih, ini sudah diisi atau belum gitu sih. Misalnya kita punya variabel int x gitu ya. Pas kita cek isinya 0. Nah, kita nggak tahu nih apakah 0 ini diisi sama user atau memang belum pernah diisi gitu. Nah, jadi itu yang jadi ini ya, yang jadi pertanyaan gitu ya. Nah, jadi kita tidak bisa membedakan antara yang isian user dengan default value. Makanya biasanya kita menggunakan yang wrapper class aja nih. Kita pakai wrapper class aja seperti ini, integer. Nah, sehingga dia nilainya jelas gitu ya. Ya kecuali untuk keperluan-keperluan yang simple seperti kita mau looping, seperti ini kan inti sama dengan 1. Nah, ini kan udah jelas bahwa nilai 1 ini adalah kita yang ngisi gitu. Jadi bukan default value. Tapi kalau misalnya kita mau untuk yang variabel-variabel menyimpan proses bisnis, misalnya integer jumlah customer gitu misalnya, atau integer yang kemarin jumlah pembelian barang gitu. Nah, itu kita jangan pakai int. Soalnya begitu nanti angkanya 0, kita nggak tahu emang dia nggak beli atau memang belum diisi gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah ini variabel ya, wrapper class, ada tipe datanya. Tipe datanya ya tadi macam-macam ya. Intinya adalah numerik ya. Numerik itu yang angka, ada bilangan bulat, bilangan pecahan. Kemudian setelah itu ada yang huruf. Huruf itu karakter. Kalau hurufnya banyak dicampur angka juga, kita bilangnya string ya. Kemudian ada true false ya. True false ya kita namanya boolean ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada tipe data yang majemuk, artinya satu variabel itu bisa menyimpan banyak data. Nah, itu kalau yang primitifnya namanya array ya. Nah, array seperti ini deklarasinya pakai kurung siku gini. Cuma ini ya kurung siku ini artinya string array, artinya kita bikin array yang isinya string semua. Ini bikin array isinya integer semua gitu ya.
Nah, kemudian kita menginisialisasinya, kita new int kemudian kurung siku 10 gitu ya. Artinya si array ini akan menampung 10 isinya, 10 integer gitu. Nah, jadi di sini kita tinggal diisi gitu ya. Cuma kalau kita pakai array yaitu kurang fleksibel karena apa? Karena nilainya ini alokasi kapasitasnya ini harus kita tentukan di depan gitu. Jadi kalau belum kita alokasikan di sini, kita tidak bisa mengisi datanya gitu. Nah, sekali sudah dialokasikan, dia nggak bisa nambah dan nggak bisa kurang. Nah, padahal kita seringkali kita belum tahu datanya banyak atau sedikit gitu ya. Nah, sehingga kita tidak bisa ditentukan di awal. Nah, untuk yang seperti itu, maka kita biasanya menggunakan yang objeknya saja, yaitu list atau array list ya. Implementasinya array list, tapi interface-nya list ya. Nah, seperti ini. Oke, nah ini cara bikinnya ya. Ini array. Nah, jadi kalau kita mau mau menambah isinya, biasanya kita copy ya, kita bikin array baru, kemudian baru kita masukkan yang lama ke array baru ya. Kita bikin baru dengan kapasitas yang lebih besar ya. Nah, tapi ini jarang sih kita menggunakan array, itu sangat jarang sekali kalau bikin aplikasi bisnis. Tapi kalau bikin aplikasi sistem, misalnya kita baca tulis data ke jaringan, nah itu kita biasanya menggunakan array. Nah, kemudian selanjutnya adalah operator ya, operator kita juga sudah banyak kemarin menggunakan. Nah, yang pertama adalah assignment. Assignment ini untuk mengisikan data ya. Jadi kita punya variabel dan kita mau isi datanya. Nah, itu di Java pakainya tanda sama dengan. Jadi sama dengan itu bukan membandingkan sama atau tidak, tapi untuk mengisi data gitu ya. Nah, kemudian di sini ada operator penjumlahan biasa ya. Ini tambah, ini mengurangi, ini perkalian, ini pembagian, dan ini modulus ya. Modulus atau nilai sisa. Artinya adalah misalnya kita bagi 7 dibagi 3. Nah, ini kan tidak bisa pecahan ya jadinya ya. Nah, kita 7 dibagi 3, maka yang paling dekat adalah 6 ya, karena 6 itu dibagi 3 hasilnya 2. Jadi masih bulat gitu ya. Masih integer, belum jadi pecahan gitu. Nah, berarti kalau kita gunakan 6, berarti sisanya adalah 7 dikurang 6 sama dengan 1 gitu. Nah, gitu ya. Jadi 7 modulus 3 hasilnya 1. 8 modulus 3 hasilnya 2 ya, karena 8 paling dekat itu ke 6, 6 itu kan kelipatan 3 ya. Nah, kemudian dari 6 ke 8 itu selisihnya 2. Jadinya ini. Tapi kalau 8 modulus 2, nah 8 bagi 2 kan bisa ya jadi 4 ya. Nah, berarti modulusnya adalah 0 gitu ya. Ini biasanya digunakan kalau kita mau mencari kelipatan. Misalnya kita pengen tahu apakah X ini kelipatan 3 atau bukan gitu ya. Nah, kita coba cari aja X modulus 3 gitu. Kalau dia hasilnya 0 berarti tidak ada sisanya, berarti dia kelipatan. Tapi kalau X-nya modulus 3 ada hasilnya tidak 0, maka dia bukan kelipatan 3 gitu. Jadi misalnya si X ini kita isi nilai 8 gitu ya. 8, apakah 8 kelipatan 3? Ya kita modulus aja. 8 modulus 3, oh hasilnya 2, berarti bukan. 9 apakah 9 kelipatan 3 ya? Nah, kita modulus saja. 9 modulus 3 berapa? Oh, ternyata 0. Oh, berarti dia kelipatan 3 gitu. Nah, jadi di sini modulus ini biasanya digunakan untuk mencari kelipatan gitu. Oke, kemudian ini unary. Unary ini plus ya. Kalau plus dikasihkan ke suatu nilai, maka dia jadi plus gitu. Ya.
Kemudian minus, minus ini membalik angkanya, kalau plus dia jadi minus, kalau minus dia jadi plus ya. Kemudian plus plus nih ada 2 ya. Ini gunanya untuk menambahkan. Jadi kalau misalnya nih misalnya result kan 1 sekarang ya. Min. Nah, berarti result min. Nah, berarti setelah ini dijalankan, kalau kita print lagi, kita cek isinya si result, maka yang tadinya 1 dikurangi 1, jadinya 0. Kalau kita plus-plus, maka nanti ditambahin 1 menjadi 1 gitu ya. Nah, kemudian ini operator tanda seru. Tanda seru ini artinya kebalikan. Jadi kalau tadinya isinya true, maka menjadi false gitu ya. Nah, seperti ini. Nih, kalau misalnya tadinya sukses isinya false, kalau kita print hasilnya sukses, kita print variabel sukses, maka keluarnya false ya. Kalau ini komentarnya terbalik, harusnya di bawahnya. Nah, jadi kalau ini kita kasih inverse atau negasi, maka dia kebalikannya. Tadinya false, maka tampilnya jadi true gitu ya. Seperti itu. Ini plus-plus bisa di depan, bisa di belakang. Jadi kalau di depan itu ditambahin dulu baru ditampilkan ya. Tapi kalau misalnya minusnya di belakang dipakai dulu, digunakan dulu baru ditambahin gitu. Oke, ini apa? Ini tentang operator sudah. Nah, ini untuk membandingkan ya. Jadi equality itu untuk membandingkan eh, apa? Membandingkan dua variabel ya. Jadi apakah dia sama atau tidak? Kita menggunakan variabel yang namanya min ya, minus sama dengan ya. Kemudian tidak sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil, kecil sama dengan gitu. Cuma ini ada ininya ya. Jadi jangan dipakai untuk membandingkan objek nih yang sama dengan ini. Karena di sini untuk sama dengan ini, dia membandingkan lokasi memori, jadi bukan isinya. Jadi misalnya kita punya variabel X, isinya 10, variabel Y isinya 10 gitu. Nah, ini kalau kita deklarasikan di tempat yang berbeda, misalnya yang satu di baris nomor 10, satunya di baris nomor 23 gitu ya, jadi jauh nih. Nah, ini bisa jadi dia disimpan di tempat yang berbeda gitu. Jadi si X ini misalnya disimpan di memori di depan, yang Y ini disimpan di memori di tengah gitu ya. Nah, di lokasi yang berbeda. Ini kalau kita bandingkan pakai sama dengan, ini nanti hasilnya beda ya. Nah, jadi gimana cara membandingkannya? Maka kita bandingkan dengan method equals ya. Jadi ini cuma berlaku buat primitif aja karena dia untuk membandingkan nilainya gitu ya. Jadi kalau kita udah pakai objek sih, ini jarang digunakan nih, biasanya pakai equals ya. Ini kalau kita lihat codingnya ya, kemarin diskon customer, nah gini kan, bukan ini, ini konten juga ya, compare to, ya biasanya sih kita pakai equal saja ya. Nih di sini misalnya, ya pakainya equals ya. Kalau kita di sini nih diskon total, nah di sini pakai sama dengan, kenapa? Karena di sini compare to itu hasilnya adalah int ya, integer. Nah sehingga kita compare-nya pakai ini. Kalau dia primitif maka dia nggak ada ininya, nggak ada metodenya karena dia bukan objek ya, jadi dia nggak punya metode equals. Nah jadi di sini kita pakai sama dengan nih di sini nih. Sorry. Nah ini ya. Returnnya nih int ya, returnnya int. Nah, jadi kalau returnnya int, maka kita bandingkannya pakai operator comparison ini. Soalnya si int ini tidak punya method equals karena dia bukan bukan apa?
dia bukan objek, jadi dia nggak punya method ya. Oke, ini operator. Ini kondisional ya. Kondisional itu bisa dan bisa or ya. Nah, di sini ada yang harus diperhatikan adalah jadi kita misalnya mau punya misalnya gini, kalau dia kalau rekeningnya aktif dan saldonya cukup, maka boleh tarik tunai gitu ya contohnya. Maka kita cari dulu nih rekeningnya aktif atau enggak gitu ya. Nah, kalau rekening aktif ini true, maka kita cari lagi saldonya cukup atau tidak gitu ya. Nah, kalau dia aktif dan cukup ya, maka boleh tarik tunai. Kalau aktif saja tapi tidak cukup saldonya, nggak bisa. Kalau saldonya ada tapi rekeningnya lagi diblokir, maka nggak bisa juga gitu. Nah, jadi untuk yang seperti itu kita gunakan ini pakai and gitu. Nah, di sini pakai dan ini, karakter dan ini bisa satu, bisa dua ya. Bisa satu, bisa dua. Jadi kita bisa dannya cuma satu, bisa dannya ada dua nih gitu ya. Nah, apa bedanya ya? Kalau yang ininya dua, jadi biasanya kita lebih banyak pakai yang dua sih. Ya. Ini kan if ya, if ini kan baru jalan kalau keseluruhan ini true ya. Jadi kalau yang di dalam ini totalnya hasilnya true ya. Berarti tadi contohnya if saldo cukup, if rekening aktif dan saldo cukup gitu ya. Nah, jadi dia akan ngecek dulu yang pertama, misalnya dia cek apakah rekeningnya aktif gitu. Kalau yang pertama ini aja udah false, misalnya, oh rekeningnya ternyata tidak aktif gitu. Nah, ini kan hasilnya akan pasti jadi false ya. Jadi walaupun yang belakangnya ini saldo cukup ataupun saldo tidak cukup, tetap aja ketika kita menggunakan operator and atau dan ini kita maunya dua-duanya true gitu. Jadi harus aktif dan harus cukup. Kalau salah satu nggak boleh gitu. Nah itu kan ini ya dan gitu ya. Nah jadi kalau misalnya kita pakai dannya ada dua, begitu yang depan ini sudah ketahuan false, berarti kan ini totalnya adalah false ya. Tidak peduli depannya mau benar mau salah, pokoknya dia false saja gitu ya. Nah jadi kalau di depan udah ketahuan bahwa dia rekening tidak aktif, maka saldonya nggak perlu dicek lagi karena tidak tidak ngaruh ke hasil akhirnya gitu ya. Nah, jadi makanya di sini dannya pakainya dua. Jadi coding kita lebih efisien. Dia cuma ngecek saldonya rekening aktif, nggak usah query lagi ngecek saldonya berapa. Jadi ini kan lumayan nih bisa mengurangi effort gitu ya. Nah, demikian juga yang OR ya. OR ini adalah kalau OR itu kan atau ya, artinya pilih salah satu. Kalau salah satu saja sudah terpenuhi atau sudah true, maka yang kedua ini nggak ngaruh hasilnya. Walaupun ini false, maka dia tetap hasil akhirnya true. Nah, jadi kalau misalnya ini sudah true, maka yang nomor dua tidak diperiksa lagi. Yang ini kalau ini sudah false, maka yang kedua nggak diperiksa lagi, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Ini yang ininya double. Kalau yang ininya cuma satu, kalau yang dannya cuma satu, walaupun di sini sudah false, yang ini tetap dicek juga sama dia gitu. Ya, yang ini juga sama. Kalau ini sudah true, berarti kan hasil akhirnya pasti true. Tapi kalau tanda pagarnya ini cuma ada satu, yang ini tetap dijalankan, tetap diperiksa sama dia. Gitu ya. Oke, itu conditional operator. Edi, punten Ya, Pak, mau silakan. nanya. Hmm. Kalau misalkan kondisionalnya ada tiga, itu mungkin kan nggak Pak? Bisa, bisa. Banyak juga bisa, 5. Oh, oke. Berarti dannya ada tiga juga gitu ya, atau Oh, lebih enggak. dari Nah, dua? nanti dan lagi di sini. Di sini dan lagi, Hmm, ini apa lagi gitu. oke. Dan kalau Hmm. mau dicek dua-duanya berarti dannya ada dua gitu ya, Pak Sibon. Atau orangnya ada dua gitu ya. Ya. Jadi kalau kita mau nambah pemeriksaan, dannya ditambah di belakang sini, ininya juga pemeriksaan ditambah lagi gitu. Nah, tetap sama ya, walaupun dia mau 2 atau 3 atau 10, tetap aja kalau dia menggunakan operator dan seperti ini, eh, salah satu salah aja, udah yang lainnya pasti hasil akhirnya false gitu ya. Nah, demikian juga ini yang OR, bisa aja kita nanti ininya pemeriksaannya ada 10 gitu, tapi begitu salah satu true, ya
hasil akhirnya pasti true. Oke, jadi kalau simbolnya cuma satu Pak, O dan atau O-nya berarti dia ngecek semua ya, dan itu bedanya cuma jadi nggak efisien aja ya Pak Indri. Iya betul. Yang namanya dia ngecek ngecek juga kan artinya kode programnya dijalanin ya. Jadi kalau kita query database ya dia beneran query tarik data ke database gitu. Walaupun hasil akhirnya enggak mempengaruhi hasil akhir gitu. Tapi tetap dijalanin. Gitu. Oke Pak. Nah, pada prakteknya sih jarang sih kita pakai yang dannya cuma satu karena kita biasanya yang kita pentingkan kan hasil akhir dari si expression ini, bukan ini dijalankan atau tidak gitu ya. Dia mau jalan mau enggak terserah pokoknya hasil akhirnya yang kita pentingkan gitu ya. Nah, jadi apa? Makanya biasanya kita pakainya dua ini dannya. Tapi kadang-kadang juga kita kita mempertimbangkan oh saya maunya ini dijalanin semua gitu ya. Ya udah dannya satu aja. Oke, nah Oke Pak. kemudian di sini ini ada yang bilang namanya Elvis operator ya karena di sini ada jumbo-nya si tanda tanya ini. Nah, jadi ini shortcutnya dari if else sebenarnya. Jadi kalau males nulis if else maka yang di dalam kurungnya if ini kita kita tambahkan di belakangnya pakai tanda tanya ya. Kemudian kalau true maka jalankan yang ini, kalau false jalankan yang kedua gitu. Nah, jadi ini adalah if else saja, cuman kalau kita mau satu baris ya seperti ini gitu. Nah, jadi ini jarang juga sih dipakai. Biasanya pakai if else saja lebih lebih gampang dibaca gitu ya. Kalau pakai tanda tanya ini kadang-kadang suka suka kelewat gitu ya. Nah, kemudian di sini ada yang namanya instance of. Instance of ini kita kalau mau ngecek apakah si objek ini contohnya apa nih? Contohnya kayak misalnya di sini diskon ya. Diskon. Nah, ini. Ini misalnya kita nah, di sini waktu kita mau tampilkan rincian diskon. Nah, di sini kalau kita pengen tahu, ini kan diskon kita dapatnya D ya, D. D ini datangnya dari list. List ini kita sedangkan aslinya kita masukin macam-macam jenis diskon gitu. Nah, kita mau tahu nih apakah D ini kelas yang mana nih gitu. Nah, apakah dia diskon produk atau bukan gitu. Nah, jadi kita di sini bisa ngecek if D instance of diskon produk gitu. Nah, jadi kalau dia diskon produk maka dia true hasilnya. Tapi kalau dia diskon total ya false gitu ya. Nah, karena waktu kita terima di sini kita udah nggak tahu dia tipe data aslinya apa. Kita cuma tahu tipe data dari superclassnya saja gitu ya. Itu instance of kemudian ini operator-operator ya. Ini ada bit operator. Bit operator ini dia tidak apa ya kita jarang pakai sih. Ini biasanya kalau kalau kita kirim-kirim data lewat jaringan tapi yang low level gitu. Kita mau inspeksi bit per bitnya. Nah, itu biasanya pakai ini. Kalau bikin aplikasi kalau di bank itu ISO 8583 itu kadang-kadang pakai ini. Oke. Ini expression ya. Expression itu ini yang biasanya dimasukkan ke dalam tanda kurung lah, itu namanya expression ya. Jadi expression ini nanti akan menghasilkan satu data gitu ya. Nah, kayak gini kan ini string ya, ini string, kemudian kita gabungkan dengan isinya variabel lain gitu ya, si array ini. Jadi hasil akhirnya adalah string, karena string ditambahkan dengan variabel lain ya dia jadi string. Nah, ini value 1 sama dengan value 2. Apakah ini value 1 sama dengan value 2 ya. Nah, ini namanya expression karena hasil akhirnya kita menggabungkan dua variabel. Hasil akhirnya adalah tipe data lain, variabel lain yaitu true atau false gitu ya.
Nah, kadang-kadang di sini ada ambigu ya. Ambigu itu yang mana yang dikerjain duluan seperti ini. Jadi supaya nggak ambigu, kita pakai tanda kurung untuk menjelaskan mana yang harus dijalani duluan. Oke, statement ya. Statement ini gampangnya adalah perintah yang kita suruh kepada si komputer gitu ya. Jadi komputer ini kita perintahkan untuk melakukan sesuatu. Kayak gini, A value sama dengan ini, sama dengan 89. Artinya kita suruh komputer untuk menyimpan nilai sekian itu, nilai itu ke dalam variabel yang namanya A value gitu ya. Kemudian apalagi ya? Blok ya, blok itu adalah kumpulan dari statement. Jadi kalau kita punya statement, ada beberapa statement mau digabungkan jadi satu kesatuan, itu kita pakainya blok. Blok itu dibatasinya pakai kurung kurawal gitu ya. Nah, seperti ini. Ini blok. Oke, nah kemudian ini ada control flow statement ya. Control flow statement ini untuk mengatur aliran jalannya program. Habis ini ngapain, habis ini jalanin apa gitu ya. Ada beberapa ya. Ada di sini if else ya, if else. Ini if maka lakukan ini. Kemudian ini tanda kurung ini opsional, kita tidak wajib sebetulnya. Ini kan menandakan blok ya. Jadi kalau misalnya dia cuma satu baris, satu statement saja, kita tidak perlu pakai ini nggak apa-apa gitu. Jadi if is moving langsung current speed apa gitu. Nah, tapi sebaiknya dipakai saja karena ini nanti takutnya ada programmer lain nambahin satu baris di bawahnya yang dia maksudnya si baris baru ini juga dijalankan kalau if-nya true gitu ya. Nah, padahal enggak, karena setelah if itu dia cuma melihat satu statement berikutnya. Kalau di bawahnya ada statement lagi itu enggak dianggap sama dia, tidak dijalankan di dalam if. Nah, jadi supaya lebih meyakinkan, kita kasih blok aja di sini, kasih tanda kurung. Nah, seperti ini ya. Sehingga nanti dia mau nambahin berapa baris pun di bawahnya, selama masih dalam tanda kurung, maka dia akan dijalankan sesuai dengan kondisi if tersebut gitu ya. Nah, kemudian ini if else ya. Jadi if ininya true maka lakukan sesuatu, else kalau ininya false berarti masuknya ke sini ya. Nah, ini bisa banyak ya, kalau kemungkinan banyak ada if, else if, else if, else if, nah terakhir baru else-nya ini gitu. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan tentang if else. Nah, selanjutnya kalau dia kalau dia ada banyak, kita bisa menggunakan switch gini ya. Misalnya di sini Pak, variable ya. Pak, kalau return itu termasuk dalam fungsi if else juga nggak Pak? Kalau return Enggak, cuma kita pakai return. return itu bukan. Return itu nanti masuknya ke sini branching statement. Oh, oke Pak. Berarti Ya. fungsi yang branching. Oke. Oke. Nah, kalau tadi if else itu kan pilihannya cuma kalau true atau false gitu ya. Nah, kalau kombinasinya ada banyak, itu bisa pakai switch ya. Switch, kemudian case. Kalau dia satu, jalankan ini. Kalau dua, jalankan ini. Tiga, jalankan ini. Nah, tapi harus diperhatikan bahwa yang namanya case ini dia istilahnya adalah dia fall through ya. Artinya gini, kalau di sini nggak kita kasih break, maka misalnya dia bulan 1 masuk sini, maka monstring sama dengan Januari. Oke, di bawahnya langsung dijalankan, nggak dicek lagi. Jadi kalau ini break nggak ada nih, berarti dia masuknya monstring Februari baru break gitu ya. Nah, jadi nanti walaupun kita masukin 1, nanti hasilnya Februari gitu. Kenapa? Karena di sini nggak kita kasih break. Jadi harus ada breaknya.
Jarang sih orang pakai switch juga ya, biasanya pakai if else saja. Nah, ini fall through tadi ya. Jadi kalau dia 1, maka ini jalan semua nih, Januari, Februari ini ditambahin semua. Tapi kalau misalnya dia 8 ini ya, ini nggak masuk. Nah, nanti masuknya di 8 sini, tambahkan Agustus, September, ini. Gitu. Jadi breaknya di bawah. Nih, ya. Nah, sejak Java 7, kita bisa menggunakan string juga untuk pemeriksaan switch. Tadinya cuma integer doang. Sekarang bisa string. Ya. Oke, nah kemudian ini switch case, kemudian nah ini while ya, while itu nanti kita akan pakai sih waktu buka ini ya. Jadi while itu pada intinya adalah kita melakukan perulangan atau looping, tapi kita nggak tahu isinya itu ada berapa gitu. Contohnya misalnya nanti kita akan baca file, nah kita nggak tahu di dalam file itu ada berapa baris isinya gitu. Nah kita while aja, kita baca terus sampai habis gitu ya. Nah itu namanya while. Nah, kemudian yang kemarin kita sudah pakai itu kita menggunakan for. Kalau for itu udah ketahuan ininya jumlah elemennya berapa gitu ya. Jadi kalau misalnya elemennya sudah habis ya, nanti dia selesai for-nya. Jadi kalau for itu untuk yang jumlah elemennya kita tahu di depan gitu. Tapi kalau yang nggak tahu ya kita pakainya while. Jadi selama ininya true, jalan terus aja gitu kan. Nah, ini for. For itu ada 2 bentuk. Yang pertama yang ini, yang 3 inputan ya. Inputan pertama dijalankan 1 kali saja di awal. Kemudian yang kedua ini diperiksa sebelum setiap putaran. Yang ini dijalankan setelah putaran. Nah, ini bisa dikosongin. Kalau kita kosongin semua, ya dia jalan terus, nggak berhenti karena yang pemeriksaan di tengah ini tidak dilakukan. Jadi ya udah jalan terus gitu ya. Oke. Nah, kemudian branching statement ya. Nah, ini. Jadi pada umumnya kode program itu jalan dari atas ke bawah. Nah, contohnya seperti ini di demo toko ini, ya dia jalan mulai dari baris ke-11, ini jalanin, terus sampai ke bawah satu persatu dijalanin gitu ya. Kalau dia ada looping, dia akan muter-muter di sini terus sampai isinya yang di looping sudah habis ya. Kemudian setelah udah habis, dia jalan lagi lanjut ke sini gitu. Nah, jadi umumnya normalnya kode program itu jalan dari atas ke bawah gitu ya. Tapi kadang-kadang enggak, kadang-kadang tidak selesai ya. Kenapa? Karena kita menggunakan ini branching statement. Branching statement itu ada 3. Yang pertama itu break, yang kedua itu continue, yang ketiga itu return ya. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana break ya? Break itu contohnya misalnya gini. Kita punya apa? Kita punya daftar nama misalnya gitu ya, daftar nama dari A, dari Agus, kemudian Ali, kemudian B misalnya Bayu, kemudian Budi gitu ya, terus masuk C, Cindy dan seterusnya, pokoknya A B C D sampai Z ada namanya. Nah, kita mau cari misalnya nama misalnya apa misalnya Michael gitu ya dari M. Nah, kita cari nih dari A karena apa listnya dari A gitu ya. Looping A, Agus bukan, Ali bukan, Budi bukan, Bayu bukan, terus. Nah, dia kan muter terus tuh. Nah, ketika sampai ketemu Michael di M, nah setelah ketemu M ini kan nggak perlu lagi kita terusin ke bawah karena bawahnya itu kan bawahnya ada N, O dan seterusnya sampai Z kan nggak perlu lagi. Nah, begitu udah ketemu kita mau selesai, kita pakainya break. Jadi if
nama sama dengan Michael, langsung break gitu. Nah, begitu dia break, maka putaran di bawahnya tidak diteruskan. Jadi tadi dari A, B, C sampai M, begitu sampai M ketemu udah yang N, O, P dan seterusnya sampai Z tidak dilanjut lagi. Udah selesai aja gitu ya. Nah, itu namanya break ya. Break. Jadi break itu kalau kita jalankan di dalam looping, maka loopingnya langsung selesai. Kalau kita jalankan di dalam if else, ya if-nya langsung selesai gitu ya. Kemudian yang kedua adalah nih yang break ya, ini break nih. Ini break ya. Nih, cari nih, ini kan ada angka banyak, cari 12 gitu. Nah, dia looping terus, kalau dia ketemu 12, udah sisanya yang ini nggak usah diperiksa lagi, break, langsung selesai ya. Nih. Nah, gimana kalau kita mau, ini kan tadi breaknya kan cuma satu lapis ya. Jadi dia selesai di sini break, langsung loopingnya selesai. Gimana kalau loopingnya ada dua lapis, kita mau selesai juga di yang apa mau keluar juga dari sini, maka kita kasih label. Nah ini labelnya gini. Labelnya bebas saja ya, labelnya bebas. Nah jadi search ini berlakunya label ini berlakunya satu blok ini ya. Sehingga kalau kita bilang break search, maka dia bukan cuman keluar dari for yang dalam ini, tapi dia juga keluar dari for yang di luar, karena labelnya ada di sini. Oke, nah gini ya. Kemudian continue, kalau tadi kan dia langsung selesai ya. Nah kalau continue, ini dia hanya selesai dari iterasi atau putaran yang sedang berjalan. Berikutnya dia tetap muter lagi gitu ya. Nih, misalnya Peter, Piper, Pig, dan seterusnya gitu. Kita pengen cari huruf P-nya ada berapa gitu ya. Nah di sini kita lihat char apakah ininya karakternya P atau bukan. Nih karakter pertama kan P. Kalau dia bukan P, continue. Nah, kebetulan ini P, maka lanjut ke bawahnya. Kita tambahin jumlah P tambah 1. Kemudian dia naik lagi ke atas, dia lihat huruf E, ya kan. Apakah E sama dengan P? Bukan, continue. Berarti karena dia continue, ini tidak dijalankan. Jadi continue langsung naik ke atas lagi. Lanjut ke huruf T. Huruf T apakah P? Bukan. Berarti ininya true, maka di sini dia continue naik lagi ke atas, jadi nggak ditambah gitu ya. Nah jadi continue itu hanya dia eh, skip statement-statement di bawah continue ini untuk satu putaran saja, dia lanjut ke putaran berikutnya gitu. Oke, ini continue juga bisa pakai label ya. Nah kemudian ada return ya, return. Kalau return ini langsung keluar dari metodenya. Jadi kita jalanin di sini return, misalnya udah dia nggak jalanin bawah-bawahnya lagi, langsung dia exit dari program, exit dari metodenya gitu ya, langsung keluar dari metode. Nah itu return. Nah return biasa bisa ada belakangnya nih. Kita bisa return variabel. Kalau kita return variabel berarti metodenya nanti harus kita declare bahwa metode tersebut mengeluarkan tipe data integer. Ini kan countnya integer ya. Maka deklarasi metodenya public integer apa gitu ya, nama metode. Tapi kalau misalnya kita tidak mau mengembalikan hasil apa-apa, nggak mengeluarin, ya udah return aja. Return saja, dia langsung selesai metodenya, nggak keluar apa-apa. Nanti di return value-nya kita tulis dengan void ya. Jadi kalau void itu artinya tidak menghasilkan apa-apa. Oke, itu return branching statement. Sampai sini ada yang mau ditanyakan mungkin? Kemarin kita ada return, tapi returnnya hanya untuk ini ya, untuk mengeluarkan nilai saja.
Yang ini juga ada sih. Nih, kalau dia ini maka return ini. Kalau enggak return ini. Begitu dia sudah jalan return ini, maka di bawahnya ini tidak akan dijalankan lagi. Walaupun di sini misalnya kita ini nah gini ya. Nah, gini. Ini di sini aja. Nah, dia bilang di sini katanya ini kenapa error ya? Nih, dia bilang ya, unreachable code ya. Unreachable karena tidak akan dijalankan kan udah keburu return. Nah, gitu ya. Tuh, sama juga. Karena di sini kita sudah return duluan. Oke, ada pertanyaan mungkin? Ini kelas objek juga sudah ya. Kemarin. Oh, di sini ada enum type ya. Enum type ini biasanya untuk konstan. Ya, ini kalau kita mau tambahkan, di sini kita bisa tambahkan di sini ya. Misalnya. Nah, gini ya, status transaksi. Kita bisa bikin enum di sini. Klik kanan, new file, status transaksi, Java. Nah, gini ya. Ini kita bikin sebagai enum. Statusnya adalah belum dibayar gitu ya. Kemudian lunas gitu kan. Setelah lunas itu apa diproses misalnya. Kemudian dalam pengiriman, kemudian diterima, selesai, komplain, nah gini ya. Nah, gini. Nah, jadi di sini kita bisa pakai ini status transaksinya apa? Kita default aja kasih status belum dibayar. Nah, gitu. Nanti kita bisa if ininya apa statusnya belum dibayar ngapain? If statusnya sudah lunas maka ngapain? Nah, ini enum ya. Enum bisa kompleks, jadi bisa kita kasih apa value-nya di sini. Nih bisa massa, radius. Jadi dia bisa punya variabel lagi. Tapi jarang sih biasanya kita pakainya ya kayak gini aja. Nah, kayak gini aja untuk sekedar ininya aja apa sekedar ada beberapa state atau beberapa tahapan gitu ya. Oke, itu enum ada pertanyaan mungkin? Belum ada Pak. Nah, di sini ada inner class ya. Inner class itu kelas di dalam kelas. Nah, kayak gini. Kemudian
nanti ada anonymous function ya. Jadi sini lambda expression. Nah, gini. Jadi sejak Java 8 itu ada namanya lambda expression. Ini kita bisa masukin function ke dalam method ya. Tapi ini functional programming sih, jadinya apa? Jadinya ini termasuk agak advance, jadi kita skip dulu aja. Oke. Ya, ini satu lagi. Number and string ya. Kemarin kita juga sudah pakai numbers. Numbers itu kita kemarin menggunakan decimal format ini ya. Format. Jadi kita untuk memformat kayak misalnya contohnya ini ya. Nih demo toko nih, kalau kita jalaninnya dulu coba ya. Nah, di sini kan ada diskon total RP, RP, RP gitu ya. Ini kalau kita lihat di sini, nih tampilkan rincian diskon. Oke, ini kan ya. Kita menggunakan number formatter, kemudian decimal get currency instance ya. Get currency instance. Nah, sedangkan yang di sini kita juga punya formatter, tapi formatternya ini get instance saja ya. Get instance. Nah, kita bisa lihat bedanya di sini untuk yang formatter itu adalah yang atas nih. Ini ya produk, kemudian formatter, format. Nah, formatternya kan get instance ini ya. Nah, di sini yang tampil adalah produk 14 juta ya. Subtotal ada RP-nya, tapi RP-nya kita ketik di sini. Nih, RP 14 juta. Sedangkan kalau yang di sini di rincian diskon ya, ini kita pakai mana tadi rincian diskon. Nah, di sini kita get currency instance. Jadi kalau tadi get apa? Kalau tadi adalah get instance saja, kalau di sini get currency instance. Jadi begitu kita format di sini formatter format ya. Kemudian di sini cuma titik 2 saja. Nah, di sini hasil formatnya sudah mencakup apa? Sudah dikasih currency nih ya. Currency-nya apa? RP. Ini kalau saya ganti misalnya language-nya English, country-nya US ya. US gini. Ini kemudian kita jalanin lagi. Nah, kita lihat nih di sini. Dia berubah jadi dolar, separatornya berubah menjadi tanda koma gini ya. Kemudian pemisah desimalnya pakai titik. Oke. Nah, tapi kalau misalnya kita ganti lagi menjadi bahasa Indonesia, country-nya ID ya. Maka setelah kita jalankan, dia hasilnya otomatis berubah jadi RP, separatornya pakai titik, untuk pemisah komanya apa desimalnya menggunakan koma gitu. Nah, jadi di sini untuk formatting seperti ini jangan dikerjakan manual ya. Kita sudah disediakan sama Java-nya, tinggal kita pakai aja. Nah, gitu. Jadi apa supaya aplikasi kita lebih robust. Robust itu artinya bisa berjalan di berbagai kondisi gitu. Nah, jadi bayangin seperti ini kalau misalnya disuruh menampilkan ini dikasih separator dong. Oke. Nah, ini kalau misalnya kita tidak menggunakan locale dan formatter seperti ini, kita manual, kita bikin setiap 3 angka kasih titik gitu ya. Nah, sekalinya kita dibilang coba bikin aplikasi yang sekarang udah jalan, kita mau jalan dengan currency US misalnya. Wah, itu banyak perubahannya. Tapi kalau seperti ini, enggak, ini kita tinggal ganti satu baris ini aja, atau mungkin nanti di file konfigurasi, langsung seluruh aplikasi, mau berapa ribu baris kode, yang tadinya RP berubah menjadi dolar semua. Nah, jadi dia sudah sediakan fasilitasnya, jadi kita baca dulu dokumentasinya, supaya nanti bisa bisa ini ya, supaya nanti bisa sedikit atau efisien codingnya. Nah, kemudian di sini ada printing buat string ya, buat string. Jadi misalnya kita mau ada, biasanya kalau string itu buat padding ya. Padding artinya kita
apa, kita tambahkan, kita mau bikin kolom pokoknya totalnya misalnya 50 karakter gitu. Nah, ini nanti akan kita isi variabel, misalnya angkanya bisa sedikit, bisa banyak gitu. Pokoknya totalnya 50 karakter gitu ke sampingnya gitu. Nah, itu kita menggunakan menggunakan formatting string ini ya. Nih. Jadi di sini kita bisa pakai variabel, misalnya ini tipe datanya backslash persen F, artinya di sini akan dimasukkan floating number ya, bilang pecahan, kemudian persen S di sini akan dimasukkan string gitu ya. Nih. Jadi ini template-nya, ini isinya value-nya gitu ya. Backslash persen D persen N. Nih. Ini adalah new line, jadi dia ganti baris ya. Platform independent, apa maksudnya platform independent new line karakter? Jadi kalau di Linux itu ganti baris itu \n, new line. Tapi kalau di Windows itu \r \n. R itu balik kursornya ke depan ya. Jadi istilahnya carriage return. Carriage return itu di zaman mesin tik dulu, mesin tik nggak tahu di sini pada mengalami mesin tik nggak ya. Mesin tik itu kan di kanannya itu kan ada tuasnya ya. Tuasnya itu kalau kita gerakan ke sini, nanti dia gerak gitu, nanti kertasnya naik. Nah, itu namanya baris baru, new line. Nah, kalau cuman digerak aja, dia cuman ganti baris tapi kursornya masih tetap di situ. Jadi supaya dia pindah ke awal kertas, maka di kiri ya. Kita dorong dia supaya mentok ke kanan gitu. Nah, itu namanya return, carriage return, balikin ke si tempat kertasnya itu ke posisi awal gitu. Nah, itu namanya carriage return. Nah, jadi kalau di Windows dia mintanya \r \n, sedangkan kalau di Linux \n aja gitu. Nah, ini si persen %n ini dia platform independen. Jadi kalau dia jalanin di Linux, maka yang dikeluarkan adalah \n saja, tapi kalau dia jalan di Windows yang dikeluarin \r \n gitu. Ini contoh ini formatting ya, nah kayak gini. Decimal format yang kemarin kita sudah coba seperti itu. Oke, ada pertanyaan mungkin?